Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-firasatul mu'min itu tajam daripada pedang, karena dia melihat dengan mata hatinya, dengan basirah ataupun mata hati." Bismillah wa billah bi'idznillah bila haula wala quwata illa billah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita berbagi, kita simak tentang ilmu firasat Nabi Khidir alaihissalam. Maka di sinilah harus kita pahami, Tuhan mentajalikan cahayanya. Cahaya Tuhan itu bernama Nur. Jadi Nur itu cahaya Tuhan. Itulah rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan itulah juga dinamakan Muhammad. Muhammad yang awal dan Nur Muhammad itu juga dinamati titik Nur yang awal. Nur Muhammad sudah lahir baru bersuara. Inilah suara Allah langsung pada Muhammad. Dari mana awal suara? Tentu dari mulut dan lidah kita ini, tentulah dari hati. Dari mana awal suara? Dari hati ini, tentulah dari sir. Dari mana awal suara? Dari sir hati ini, tentulah dari zat. Dari mana awal suara? Dari zat ini, tentulah dari Allah. Dari Allah, zat rahasia Allah, sir hati ataupun lisan. Maka kita pikir renungkan perjalanan suara ini dengan sir ini, kita dapat membedakan mana suara dari setan, mana suara dari Allah. Maka Tuhan menjadikan kita punya zahir dan punya batin. Yang batin itu ruh dan yang zahir itu tubuh. Ruh ini zat, tubuh ini sifat. Kelakuan zahir ini kelakuan dari mana? Dari batin. Kelakuan batin itu kelakuan dari siapa? Kelakuan zat. Siapa yang berkelakuan pada zat itu? Tentulah zatnya zat. Itulah Tuhan. Maka di sini harus kita pahami semua agar tidak gagal paham dalam memahaminya. Seketika orang tauhid sudah mengetahui jalan ini, dirasakannya semua dari Allah. Minallah. Kalau sudah dirasakan oleh batinnya semua dari Allah, berarti batinnya sudah karam musyahadahnya pada Allah. Dan ketika melihat zahirnya itu dirasakannya rasa isbat saja. Pengetahuan ataupun usul ini penting diketahui oleh kita dan dipahami, karena usul itu kesempurnaan. Kalau tidak ada usul, bagaimana kita akan mendapatkan kesempurnaan? Jadi belajar itu hendaklah sampai pada pemahaman yang tidak diimakan oleh usul. Maka dalam arti tidak tertolak atau bertentangan dengan usul. Maka ketahuilah bahawa zat itu diri ma'rifat. Diri ma'rifat itu menghimpunkan semua af'al, semua asma, semua sifat dan semua diri. Sehingga sederhananya diri ma'rifat itu menghimpunkan semua tubuh, hati, nyawa dan rahasia. Diri ma'rifat itulah menggerakkan zat, sifat, asma, af'al. Diri ma'rifat ini rahasia Tuhan yang ada pada Adam. Kalau sudah paham ini, bagaimana lagi kita mau menyangkal bahwa tiada perbuatan baharu lagi? Jika bukan kerana engkau ya Muhammad, tiada aku ciptakan alam ini. Apakah hikmah perkataan hadis qudsi ini? Kalau tidak ada engkau, diri ma'rifat, tidak akan ada pergerakan jasad. Inilah isyarat dua kalimat syahadat. Jadi diri ma'rifat itu sifat Tuhan, juga rahasia Tuhan. Jadi diri ma'rifat itu jadi apa pada kita? Jadi ruh. Cahaya diri ma'rifat inilah yang menjadi perosatan, sedangkan Nur Muhammad itu menjadi peringatan. Mengapa Nabi Khidir alaihissalam bisa mengetahui semuanya dan perbuatannya bertentangan dengan syarak? Kerana Nabi Khidir mengetahui diri ma'rifat itu firasatan, sedangkan diri ma'rifat itu mustahil berbohong. Maka orang tauhid hakiki tidak bingung dengan kelakuan Nabi Khidir. Sebagaimana kisah dalam Quran surah Al-Kahfi, kerana orang tauhid hakiki tahu soal firasatan dan peringatan ini. Dari sini
diketahui bahwa Nabi Khidir itu Allah karuniai firasatan yang tinggi ataupun ilmu hikmah. Sebenarnya ilmu firasat ini menggunakan bahasa cahaya, yaitu cahaya ilahi. Timbulnya ingatan itu dari firasatan, timbulnya firasatan itu dari Tuhan. Ciri bahasa cahaya ilahi itu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Baqarah ayat 2. Alias tidak ada keraguan satu zarah pun. Maka Nabi Khidir alaihissalam itu ahli bahasa cahaya ini. Jadi tidak usah heran kalau para wali Allah itu banyak mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang awam. Karena para wali Allah itu belajar dan menguasai ilmu firasatan alias bahasa cahaya ilahi ini dari Nabi Khidir alaihissalam sang rawi. Maka amat susah mencari guru yang menguasai bahasa firasatan ini. Banyak yang memakai bahasa nujum. Maka di sinilah harus kita pahami agar kita tidak gagal paham dalam memahami tentang ilmu firasat ini.